Bayangkan, tengah malam di sebuah desa sunyi, ketika semua orang terlelap, tiba-tiba terdengar suara lirih seseorang berkeliling. Bukan penjual makanan, bukan pula pedagang kelontong, melainkan pedagang kain kafan. Setiap orang yang menanyakan harga atau sekadar menoleh akan ditemukan kaku esok harinya sudah terbungkus rapi dalam kain putih kematian. Malam ini, kisah itu kembali hidup di desa Wonoloyo. Desa Wonoloyo adalah sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalanan beraspal hanya sampai di desa tetangga. Sisanya menuju Wonoloyo berupa jalan tanah berbatu yang sepi. Desa ini dikelilingi sawah, hutan bambu, dan pepohonan besar yang selalu tampak menyeramkan bila malam tiba. Warga Wonoloyo hidup sederhana. Mereka bertani, beternak, dan sebagian berdagang kecil-kecilan. Siang hari, suasananya tenang, ramah, dan hangat. Tapi, begitu matahari tenggelam, hawa desa itu berubah mencekam. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di kegelapan malamnya. Sukma, seorang pemuda berusia 23 tahun, lahir dan besar di desa itu. Ia cukup dikenal sebagai pemuda baik, pemberani, sekaligus rasa penasarannya tinggi. Sukma sering mendengar cerita dari orang tua dan kakeknya bahwa Wonoloyo punya penjaga malam. Namun, ia tidak pernah benar-benar tahu apa maksudnya. Hingga suatu malam, ia sendiri mengalami kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekitar pukul 12 malam, saat Sukma baru saja selesai menyalakan lampu teplok di kamarnya, ia mendengar suara samar dari kejauhan. Awalnya, ia mengira hanya suara orang lewat atau pedagang keliling yang biasa datang pagi. Tapi, suara itu terdengar janggal. Kaafan, kain kafan. Siapa yang butuh kafan? Suaranya pelan, serak, seolah-olah keluar dari kerongkongan seseorang yang sudah lama sakit. Suara itu semakin lama, semakin jelas, seperti mendekat rumah demi rumah. Sukma tercekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu benar-benar terdengar tepat di depan rumahnya. Kaafan, kain kafan. Siapa yang mau beli kain kafan? Suaranya seperti berbisik, namun cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengar gemetar. Sukma tidak berani keluar, hanya menempelkan telinga ke dinding. Di luar, suasana hening sekali. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Bahkan, anjing-anjing yang biasanya menggonggong jika ada orang lewat pun diam membisu. Keesokan paginya, Sukma mencoba menanyakan hal itu kepada tetangganya, Bu Sarti. Dengan wajah pucat, Bu Sarti mengaku juga mendengar suara yang sama. Begitupun Pak Giman, tetangga di seberang jalan. Ternyata bukan hanya Sukma, hampir semua warga mendengar pedagang aneh itu berkeliling tengah malam. Anehnya, tidak ada seorang pun yang berani membuka pintu atau sekadar mengintip. Mereka semua tahu sebuah larangan tua di desa. Jangan pernah menanggapi pedagang kafan malam hari. Larangan itu diwariskan turun-temurun, tapi generasi muda seperti Sukma tak pernah tahu alasannya. Sore harinya, Sukma mendatangi Pak Wiryo, lurah desa Wonoloyo. Sukma menceritakan tentang suara semalam, berharap mendapat penjelasan. Namun wajah Pak Wiryo berubah tegang begitu mendengar ceritanya. "Sudahlah Sukma," kata Pak Wiryo dengan suara berat. "Kau dengar, berarti kau harus lebih hati-hati. Jangan pernah keluar malam kalau suara itu lewat. Jangan sekali-kali menanya, apalagi mendekat. Itu bukan manusia biasa." Sukma makin penasaran, tapi ia bisa melihat jelas ketakutan di mata Pak Wiryo. Lurah itu bukan tipe orang yang mudah gentar. Jika sampai ia bicara dengan nada seserius itu,
Berarti memang ada sesuatu yang berbahaya. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih lama, dan berhenti cukup lama di depan rumah Rangga, seorang pemuda yang terkenal keras kepala dan pemberani. Kak Afan, kain kafan, murah, siapa yang mau? Suara itu menggema di udara yang begitu dingin. Sukma mengintip dari celah jendela. Ia bisa melihat bayangan samar di ujung jalan. Sosok seperti lelaki tua membawa gulungan putih panjang. Bayangan itu bergerak perlahan, tidak terburu-buru, namun setiap langkahnya membuat tanah seperti bergetar. Rangga yang rumahnya berseberangan dengan Sukma terdengar membuka pintu. "Hoi, siapa di luar? Jual apa kau malam-malam begini?" Suara Rangga menggema dalam sunyi. Seketika, suasana menjadi semakin menegangkan. Semua warga yang terbangun hanya bisa menutup mulut, tak berani bersuara. Mereka tahu Rangga baru saja melanggar larangan yang paling ditakuti di desa Wonoloyo. Sukma merinding. Ia ingin berteriak agar Rangga masuk, tapi lidahnya keluh. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan mudah hilang dari desa mereka. Pagi itu, desa Wonoloyo dikejutkan oleh kabar yang menyebar lebih cepat daripada embun mengering di daun padi. Rangga, pemuda yang semalam berani keluar rumah dan menegur pedagang kain kafan, ditemukan tak bernyawa di teras rumahnya. Sukma adalah salah satu orang pertama yang mendengar teriakan histeris Burini, tetangga yang rumahnya tak jauh dari Rangga. Tanpa pikir panjang, Sukma berlari menuju kerumunan warga. Dan di sana, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Rangga terbaring kaku dengan mata melotot ke langit, wajah pucat pasi, dan mulut sedikit terbuka, seakan ingin berteriak namun tak sempat. Yang lebih mengerikan, di dadanya terbentang selembar kain putih kusam seperti potongan kafan. Kain itu tampak basah di beberapa bagian dan entah kenapa tercium bau anyir bercampur tanah basah yang menusuk hidung. "Ya Allah, Rangga!" bisik Sukma dengan suara tercekat. Warga berdesakan. Sebagian menutup mulut dan hidung dengan kain sarung karena tak tahan dengan aroma aneh dari tubuh Rangga. Ada yang mencoba mengangkat kain putih itu, tapi Pak Wiryo, lurah desa, langsung menahan. "Jangan sentuh," serunya tegas. "Biarkan dulu, kita harus panggil Mbah Naryo." Nama itu membuat sebagian warga langsung terdiam. Mbah Naryo adalah sesepuh tua yang tinggal di ujung desa. Dianggap sebagai orang paling tahu tentang sejarah Wonoloyo dan hal-hal gaib yang menyelimutinya. Tak lama, Mbah Naryo datang dengan tongkat kayu di tangannya. Rambut putihnya tergerai, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Begitu melihat tubuh Rangga, Mbah Naryo hanya menarik napas panjang. "Aku sudah bilang," gumamnya lirih, "jangan sekali-kali menanggapi suara pedagang kafan itu." Kini, korban pertama jatuh lagi Sukma, yang berdiri paling dekat, memberanikan diri bertanya, "Mbah, apa maksudnya lagi? Ini bukan yang pertama." Mbah Naryo menoleh dengan tatapan yang membuat Sukma bergidik. "Kau masih muda, nak. Kau belum tahu sejarah kelam desa ini. Apa yang terjadi pada Rangga sudah pernah terjadi dulu, berkali-kali. Bedanya, kalian generasi sekarang terlalu cepat melupakan." Suasana semakin mencekam. Warga saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa ibu-ibu mulai komat-kamit membaca doa, sementara anak-anak digiring masuk ke rumah agar tak melihat mayat Rangga. Jenazah akhirnya diangkat dan dibawa ke masjid untuk dimandikan sesuai syariat. Tapi meski sudah dibersihkan, tubuh Rangga tetap mengeluarkan bau aneh, seolah kain kafan yang menempel di dadanya telah meninggalkan bekas kutukan. Malam harinya, Wonoloyo diliputi suasana mencekam.
Semua orang menutup pintu lebih cepat, menyalakan lampu minyak, dan tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Bahkan suara jangkrik pun seakan menghilang, digantikan dengan keheningan yang membuat telinga berdenging. Sukma duduk di beranda rumahnya, gelisah. Matanya menatap jalanan sepi yang tadi siang ramai oleh orang-orang mengantar Rangga ke pemakaman. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya pedagang kafan itu? Kenapa ia menampakkan diri di Wonoloyo? Dan apa hubungannya dengan sejarah desa seperti yang dikatakan Mbah Naryo? Pertanyaan itu terhenti saat telinganya menangkap suara samar. Kafan, kain kafan, siapa yang butuh kafan? Sukma sontak menegang. Suara itu datang lagi, sama seperti malam sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar lebih lirih, seperti menahan amarah. Ia menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Dari celah jendela, Sukma melihat bayangan itu lagi. Sosok seperti lelaki tua membawa gulungan kain putih. Langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, seakan udara di sekitarnya membeku. Bayangan itu berhenti tepat di depan rumah Bu Rini. Kafaan, murah. Siapa yang mau beli kain kafan? Bu Rini yang mungkin terbangun karena suara itu terdengar dari dalam rumah. Siapa di luar? Tanyanya polos, suaranya bergetar. Sukma langsung meremas lututnya sendiri. Keringat dingin bercucuran. Ia ingin berteriak memperingatkan Bu Rini, tapi lidahnya kaku. Bayangan itu diam sejenak. Lalu terdengar suara terkekeh lirih, parau dan panjang. Greater than hehehehe. Setelah itu, langkah-langkahnya menjauh. Suara dagangannya lenyap, meninggalkan desa dalam diam yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sukma masih duduk terpaku hingga fajar menyingsing. Saat ayam berkokok, ia memberanikan diri keluar. Tapi belum jauh melangkah, terdengar jeritan histeris dari rumah Bu Rini. Orang-orang berlarian ke sana, termasuk Sukma. Dan sekali lagi, pemandangan yang sama menghantui mata mereka. Bu Rini terbaring di ranjangnya dengan wajah pucat membiru, mulut sedikit terbuka. Tubuhnya dibalut sebagian kain putih, persis seperti kafan. Padahal tak seorang pun di rumah itu yang tahu dari mana kain itu datang. Pak Wiryo menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Astagfirullah. 2 malam berturut-turut, Sukma hampir tak bisa berdiri. Ia merasa tubuhnya lemas, kakinya gemetar. Kini ia tahu, pedagang kafan itu bukan sekadar legenda, tapi nyata. Dan lebih menakutkan lagi, setiap kali ada yang menanggapi, esok paginya pasti akan ada yang mati. Kematian Bu Rini membuat desa Wonoloyo jatuh ke dalam ketakutan yang lebih dalam. 2 malam berturut-turut, 2 nyawa melayang. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Tidak ada lagi suara senda gurau anak-anak di jalanan desa. Bahkan lampu minyak yang biasanya dibiarkan menyala di teras, kini ditutup rapat agar tak menarik perhatian sosok pedagang kafan itu. Sukma, yang menjadi saksi sejak awal, tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah pucat Rangga dan Bu Rini terus menghantuinya. Ia merasa dirinya semakin dekat dengan sesuatu yang tak seharusnya ia pahami. Tapi rasa penasaran dan kegelisahan mengalahkan ketakutannya. Ia harus tahu apa sebenarnya rahasia di balik teror ini. Siang hari, Sukma memberanikan diri mendatangi rumah Mbah Naryo, sesepuh desa yang diyakini tahu banyak tentang sejarah kelam Wonoloyo. Rumah Mbah Naryo berada di ujung jalan, dekat hutan bambu, dan selalu tampak lebih sunyi dibanding rumah-rumah lain. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu tua, pintunya reyot, dan halaman depannya dipenuhi daun kering yang tak pernah benar-benar bersih. Mbah Naryo sedang duduk di kursi kayu usang ketika Sukma tiba.
Lelaki renta itu seperti sudah menunggu. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah Sukma. "Aku sudah tahu kau akan datang," ucap Mbah Naryo dengan suara parau. "Kau tidak akan bisa tidur sebelum tahu kebenarannya." Sukma menelan ludah, lalu duduk di hadapan sang sesepuh. "Mbah, apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Siapa pedagang kafan itu? Kenapa setiap orang yang menanggapi suaranya pasti mati?" Mbah Naryo terdiam cukup lama. Ia menyalakan rokok klobot, menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara. Setelah itu, ia mulai bercerita. "Bertahun-tahun lalu, jauh sebelum kau lahir, ada seorang pedagang kain dari luar desa. Namanya Ki Darmo. Ia sering datang ke Wonoloyo menjual kain, baju, dan kebutuhan rumah. Orangnya ramah, murah senyum. Tapi suatu hari terjadi sesuatu yang membuat nasibnya berubah selamanya." Sukma mencondongkan tubuh, menyimak dengan hati berdebar. Waktu itu, ada seorang warga yang kehilangan perhiasan emas. Tanpa bukti, mereka menuduh Ki Darmo mencuri. Warga marah, mereka menyeretnya ke balai desa, dipukuli hingga sekarat. Pak Lurah saat itu, bukan Pak Wiryo, malah ikut menghasut. Ki Darmo diperlakukan seperti binatang. Suara Mbah Naryo bergetar. Matanya menerawang jauh. Yang lebih kejam, tubuh Ki Darmo tidak dimakamkan dengan layak. Mereka mengikatnya dengan selembar kain putih, kain dagangannya sendiri, lalu membuangnya ke hutan bambu dekat sungai. Tidak ada doa, tidak ada penguburan, hanya amarah dan kebencian. Sukma merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Jadi, arwahnya tidak pernah tenang. Benar, Mbah Naryo mengangguk pelan. Sejak malam itu, suara pedagang kafan mulai terdengar. Pertama, hanya samar, seperti angin. Lama-lama semakin jelas. Dan setiap kali ada yang berani menyahut, arwah Ki Darmo menandai mereka untuk dibawa esok harinya. Itulah kutukan Wonoloyo. Itulah harga dari dosa nenek moyang kita. Sukma terdiam. Semua potongan cerita terasa masuk akal, sekaligus membuat darahnya berdesir ngeri. "Tapi kenapa hanya yang bertanya atau menanggapi yang mati?" tanya Sukma akhirnya. "Karena arwahnya hanya ingin menukar nyawa mereka yang berani mengakui keberadaannya," jawab Mbah Naryo. Seolah dengan menjawab, orang itu menjadi pembeli kafan darinya. Dan setiap pembeli harus dibungkus dengan kafan. Kata-kata itu membuat Sukma menggigil. Ia merasakan jantungnya berdegup keras di dada. Mbah Naryo lalu menatapnya tajam. "Kau harus hati-hati, Sukma. Aku tahu kau sudah melihat bayangan itu, bahkan mendengarnya jelas. Jangan pernah sekalipun membuka mulut saat ia lewat. Jangan tergoda, jangan pula mencoba menantangnya. Kalau kau salah langkah, kau akan menjadi korban berikutnya." Suasana hening, hanya suara bambu bergesekan di luar rumah yang terdengar seperti bisikan-bisikan gaib. Sukma menunduk, otaknya penuh dengan pertanyaan dan rasa takut. Saat ia hendak pamit, Mbah Naryo menambahkan sesuatu dengan suara yang lebih lirih, hampir berbisik. "Dan satu hal lagi, jangan pernah mencoba mencari sumber suara itu. Karena kalau kau melihat wajahnya dengan jelas, kau tidak akan pernah kembali sama lagi." Ucapan itu menghantam Sukma seperti petir di siang bolong. Ia keluar dari rumah Mbah Naryo dengan langkah berat. Jalanan desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan di siang hari, bayangan pohon dan suara angin membuatnya merinding. Di sepanjang perjalanan pulang, Sukma hanya memikirkan satu hal. Apakah kutukan Ki Darmo bisa dihentikan, atau desa Wonoloyo akan terus menjadi ladang kematian bagi siapa saja yang penasaran terhadap suara pedagang kafan itu? Malam itu, ketika semua warga menutup diri dalam ketakutan, Sukma duduk termenung di kamarnya. Ia masih bisa mendengar
gema kata-kata Mbah Naryo. Jangan pernah mencari sumber suara itu. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang berbisik, jika tidak ada yang berani mencari, maka desa ini akan selamanya dibayangi kematian. Dan di luar sana, di balik pekatnya malam, suara itu kembali terdengar, semakin jelas, semakin dekat. Kafan, kain kafan, siapa yang mau beli kain kafan? Sejak kematian Rangga dan Burini, desa Wonoloyo seperti tercekik oleh ketakutan. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara orang menumbuk padi, anak-anak bermain gobak sodor, dan ibu-ibu bercakap di sumur kini berubah menjadi sunyi, menakutkan. Pintu rumah ditutup rapat sejak sore. Lampu minyak menyala pucat di dalam, sementara luar rumah terbenam dalam kegelapan pekat. Namun, rasa aman itu hanya semu, karena setiap malam suara itu kembali. Semakin jelas, semakin lama, semakin sering berhenti di depan rumah-rumah warga. Kafan, kain kafan, murah. Siapa yang butuh kafan? Suaranya parau, bergetar, seolah berasal dari kerongkongan yang penuh tanah. Sukma, meski ketakutan, selalu terjaga. Ia mendengar langkah-langkah berat sosok itu, mendengar gulungan kain diseret di tanah berbatu, mendengar dengus napas berat bercampur bau anyir yang entah kenapa bisa menembus dinding rumah. Setiap kali suara itu lewat, tubuh Sukma kaku. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memejamkan mata sambil menahan nafas. Tapi pada malam keempat setelah kematian Burini, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara itu tidak hanya berhenti di depan rumah warga. Kali ini ia berhenti lebih lama di tengah desa, dekat pos ronda yang kosong. Sukma yang mengintip dari celah jendela melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sosok itu berdiri tegak di bawah cahaya bulan. Seorang lelaki tua dengan wajah rusak, kulit pucat kehijauan, sebagian daging pipinya terkelupas hingga memperlihatkan gigi berkarat di dalamnya. Tangannya kurus, urat-urat menonjol, dan di pundaknya tergantung gulungan kain putih yang sudah ternoda merah gelap. Matanya kosong, tapi sesekali berkilat seperti api kecil. Sukma menutup mulut dengan gemetar, ingin berteriak, tapi suaranya lenyap di tenggorokan. Di rumah sebelah terdengar suara Pak Giman, tetangganya. Lelaki itu rupanya terbangun, mungkin karena suara dagangan yang terlalu keras. Siapa itu? Malam-malam jualan apa? Teriaknya dari balik pintu. Sukma langsung pucat pasi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sosok itu berhenti, kepalanya menoleh perlahan ke arah rumah Pak Giman. Senyum tipis yang mengerikan merekah di wajah hancurnya. Hehehehe, kafan untukmu. Lalu sosok itu melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Esok paginya, jeritan terdengar dari rumah Pak Giman. Warga berlarian dan sekali lagi mereka menemukan pemandangan yang sudah mulai terasa akrab, namun tetap membuat perut mual dan kepala pening. Pak Giman terbujur kaku di ranjangnya. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit, lidahnya terjulur, dan tubuhnya terbungkus kain putih dari dada hingga kaki. Wajahnya tampak seperti orang yang mati dengan rasa sakit tak tertanggung. Ya Allah, desis Pak Wiryo yang ikut datang. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan ini. Desa Wonoloyo panik. Warga mulai berdebat. Ada yang ingin pindah keluar desa. Ada yang mendesak agar diadakan doa bersama. Ada pula yang menyalahkan Pak Wiryo karena tidak bisa melindungi mereka. Sukma sendiri hanya bisa terdiam. Ia merasa semua ini semakin nyata dan tak terbendung. Kata-kata Mbah Naryo terus terngiang di telinganya. Jangan pernah mencari sumber suara itu. Kalau kau melihat wajahnya dengan jelas, kau tidak akan pernah kembali sama lagi. Namun, Sukma kini sudah melihat. Sosok itu tidak lagi samar. Ia tahu
Wujud pedagang kafan itu benar-benar nyata, bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Malam berikutnya, Sukma memutuskan untuk berjaga di dalam rumah dengan doa-doa yang diajarkan orang tuanya. Ia menyiapkan air wudhu, membaca ayat-ayat suci, dan berusaha menenangkan diri. Namun, saat tengah malam tiba, suara itu lagi-lagi muncul. Kafan, kain kafan. Siapa yang mau beli kafan? Suaranya begitu dekat, begitu nyata, seakan-akan berdiri tepat di depan pintu rumah Sukma. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Telinganya mendengar kain diseret, langkah berat, dan nafas tersengal di balik pintu kayu. Sukma menggenggam tasbih erat-erat, bibirnya komat kamit membaca doa. Tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi menawarkan, melainkan berbisik lirih, memanggil namanya. Suukma, kafan untukmu. Tubuh Sukma langsung gemetar hebat. Bagaimana mungkin sosok itu tahu namanya? Sukma mundur perlahan, menempel ke dinding. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu rumahnya. Duk, duk, duk. Pintu kayu bergetar hebat, seolah ada yang ingin menerobos masuk. Sukma hampir berteriak, tapi di detik terakhir, ketukan itu berhenti. Suara langkah menjauh, lalu hilang di telan malam. Namun Sukma tahu, ia kini menjadi target. Pedagang kafan itu tidak lagi sekadar lewat. Ia sedang memburunya. Sejak malam ketika sosok itu mengetuk pintunya sambil menyebut namanya, hidup Sukma berubah total. Ia tidak lagi hanya merasa takut, tapi juga merasa waktu hidupnya semakin singkat. Pedagang kafan itu jelas sedang memburunya. Siang harinya, Sukma mendatangi Pak Wiryo di balai desa. Wajah lurah itu pucat, matanya cekung, terlihat jelas ia pun tidak tidur dengan tenang. Warga terus menekan, sebagian ingin meninggalkan Wonoloyo, sebagian lain memaksa dilakukan ritual besar untuk mengusir kutukan. Pak Wiryo menatap Sukma dengan berat. Aku tahu kau anak yang berani, tapi jangan coba-coba menantang sesuatu yang tidak kita pahami. Kalau arwah itu sudah memanggil namamu, artinya ia sudah menandaimu. Tidak ada jalan kembali. Sukma mengepalkan tangan. Justru karena itu, Pak, kalau tidak ada yang melawan, desa ini akan habis satu persatu. Rangga, Burini, Pak Giman, siapa lagi yang akan jadi korban? Kita tidak bisa diam saja. Pak Wiryo terdiam, lalu menghela napas panjang. Kalau memang kau nekat, temui Mbah Naryo. Hanya dia yang mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, Sukma, yang kau hadapi bukan sekadar hantu. Itu dendam yang dipelihara puluhan tahun malam menjelang. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menyapu desa. Sukma bergegas menuju rumah Mbah Naryo. Sesepuh tua itu menyambut dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Aku sudah menduga kau akan datang, kata Mbah Naryo. Kau ingin melawan arwah Ki Darmo, bukan? Sukma mengangguk mantap. Aku tidak ingin ada korban lagi, Mbah. Kalau aku harus jadi tumbal, biarlah. Asal semua ini berhenti. Mbah Naryo terdiam lama, lalu mengambil sebuah kantong kecil berisi garam, bunga 7 rupa, dan selembar kertas kuning berisi tulisan aksara Jawa kuno. Bawa ini, letakkan di dekatmu saat kau berhadapan dengannya. Jangan sekali-kali berbicara, kecuali doa. Dan jika kau sudah melihat wajahnya jelas, jangan mundur. Kalau kau mundur, kau tidak akan pernah kembali. Sukma menggenggam benda itu erat-erat. Jantungnya berdegup kencang, tapi hatinya sudah bulat. Malam ini ia akan menantang pedagang kafan itu. Tengah malam tiba. Desa Wonoloyo sunyi senyap. Semua rumah tertutup rapat. Sukma berjalan seorang diri menuju tepi hutan bambu, tempat di mana menurut cerita Ki Darmo dulu dibuang. Langkahnya berat, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut yang membelenggu. Dan benar saja, di tengah gelap pekat, suara itu kembali terdengar. Kafan, kain kafan,
Siapa yang butuh kafan? Langkah berat menggema di tanah basah. Suara kain diseret menambah horor malam itu. Sukma berdiri tegak, menahan napas, matanya menatap ke arah datangnya suara. Dari balik pepohonan muncul sosok itu. Pedagang kafan dengan wajah rusak, pakaian compang-camping, dan gulungan kain putih penuh bercak merah di bahunya. Matanya menatap Sukma kosong, lalu sebuah senyum menyeringai menghiasi wajahnya. "Kafaan untukmu, Sukma." Sukma merasakan tubuhnya hampir lumpuh, tapi ia segera meraih kantong kecil pemberian Mbah Naryo. Bibirnya bergetar, namun ia mulai membaca doa dengan suara lirih. Arwah itu terhenti, menatapnya tajam. Suaranya berubah berat, bergema seperti datang dari perut bumi. "Berani kau menantangku?" Semua orang desa ini pengecut. "Tapi kau..." Hahaha. Tawa itu membuat bulu kuduk Sukma berdiri. Tanah di sekelilingnya bergetar pelan, dedaunan bambu bergesekan, seolah ribuan bisikan menyertainya. Sukma terus membaca doa, meski suaranya hampir hilang ditelan gemuruh aneh di udara. Arwah itu melangkah mendekat, wajahnya makin jelas terlihat. Dari mulutnya menetes cairan hitam, tangannya kurus panjang seperti cakar. Ia mengulurkan selembar kain kafan ke arah Sukma. "Terimalah, dan esok kau akan bersama mereka." Sukma menutup mata, menggenggam kantong kecil erat-erat, lalu berteriak membaca doa dengan sekuat tenaga. Suara itu menggema di tengah hutan, memecah kesunyian. Arwah Ki Darmo meraung, suaranya menggelegar hingga daun-daun berguguran. Tubuhnya bergetar, kain kafan yang dibawanya berkibar seperti diterpa angin badai. Lalu dari balik hutan terdengar suara-suara gaib, jeritan, tangisan, dan bisikan bercampur menjadi satu. Sukma tetap berdiri meski tubuhnya hampir rubuh. Pandangannya mulai kabur, telinganya berdenging, namun ia tahu ia harus bertahan. Tiba-tiba cahaya aneh muncul di sekelilingnya, seperti kilatan api, tapi dingin, bukan panas. Arwah Ki Darmo mundur, wajahnya semakin rusak, hingga akhirnya lenyap di telan gelap. Sukma terjatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu apakah ia berhasil atau hanya menunda kematian. Tapi malam itu, suara pedagang kafan benar-benar lenyap. Namun di hatinya, Sukma tahu pertarungan ini belum selesai. Malam itu, setelah arwah Ki Darmo lenyap di tengah hutan bambu, Sukma kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Nafasnya masih tersengal, keringat dingin bercucuran, namun ada sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya, suara pedagang kafan tidak lagi berkeliling desa. Keesokan paginya, desa Wonoloyo terasa berbeda. Warga mulai keluar rumah, meski wajah mereka masih diliputi ketakutan. Mereka berbisik-bisik, menanyakan apakah kutukan sudah benar-benar hilang. Sebagian mengaku semalam tidur tanpa mendengar suara pedagang kafan yang biasanya menggema. Pak Wiryo mendatangi Sukma. "Apa yang kau lakukan semalam?" tanyanya dengan nada serius. Sukma hanya menggeleng. "Aku hanya melakukan apa yang Mbah Naryo ajarkan. Tapi aku tidak tahu apakah semuanya sudah berakhir." Pak Wiryo menatapnya lama. "Kalau benar begitu, mungkin ada harapan." Namun, harapan itu ternyata hanya ilusi. Malam berikutnya, tepat saat jam menunjukkan tengah malam, suara itu kembali terdengar. Greater than kafan, kain kafan. Tapi kali ini berbeda. Suara itu tidak lagi samar atau jauh. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah bukan berasal dari jalan desa atau hutan bambu, melainkan dari dalam rumah warga. Teriakan pertama datang dari rumah Burini. Warga menemukan pintu rumahnya terbuka. Tubuh Burini membeku dengan mata melotot. Selembar kain kafan menutupi wajahnya. Esoknya, giliran Pak Giman. Hal yang sama. Tubuhnya kaku,
seolah-olah sudah dikafani sebelum mati. Desa kembali gempar. Semua orang yakin arwah Ki Darmo hanya dipukul mundur sebentar, tapi dendamnya belum selesai. Bahkan kini lebih ganas, menyusup ke dalam rumah, menjemput korbannya tanpa perlu menunggu mereka keluar bertanya. Sukma tidak bisa lagi berdiam diri. Ia mendatangi Mbah Naryo sekali lagi. Sesepuh tua itu menatapnya dengan wajah muram. "Aku sudah mengira ini. Kau memang berhasil menahannya, tapi hanya sebentar. Arwah itu terlalu kuat karena dendamnya bukan hanya pada lurah dulu, tapi pada seluruh keturunan dan warga desa yang pernah menolak keberadaannya. Jalan satu-satunya." Mbah Naryo terdiam, suaranya bergetar. "Kau harus menjadi tumbal terakhir." Sukma terkejut. "Maksud Mbah, aku harus menyerahkan diriku?" "Ya, dendam hanya bisa ditutup dengan pengorbanan yang rela. Kalau tidak, ia akan terus menjemput satu persatu hingga desa ini kosong." Sukma terdiam. Hatinya berat, tapi ia teringat wajah Rangga yang dulu mati mengenaskan, Bu Rini yang selalu baik kepadanya, Pak Giman yang tewas tanpa daya. Jika ia tidak melakukan apa-apa, Wonoloyo akan benar-benar jadi desa mati. Malam itu, Sukma membuat keputusan. Ia duduk di tengah jalan desa, tepat di pertigaan tempat biasanya pedagang kafan lewat. Di tangannya, ia tidak lagi menggenggam kantong garam atau doa-doa Mbah Naryo. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, suara itu datang lagi. "Kafaan, siapa yang butuh kafan?" Sukma menutup mata, menahan rasa takut yang begitu menusuk tulang. Langkah itu semakin dekat, kain terseret di tanah, dan bau busuk kematian menyergap. Saat ia membuka mata, arwah Ki Darmo berdiri di hadapannya. Wajahnya semakin rusak, matanya kosong, tapi senyumnya lebar penuh kepuasan. "Kafaan, untukmu, Sukma." Dengan tangan gemetar, Sukma mengangguk. "Kalau dengan aku semua ini bisa berhenti, ambillah aku. Tapi berhentilah mengganggu warga Wonoloyo." Arwah itu menatapnya lama, lalu meletakkan selembar kain kafan putih ke pangkuannya. Sesaat kemudian, tubuh Sukma kaku. Napasnya berhenti, matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Pagi harinya, warga menemukan jasad Sukma duduk di tengah jalan, sudah dibungkus rapi dengan kain kafan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, seolah ia memang mati dengan sukarela. Sejak kematian Sukma, suara pedagang kafan benar-benar hilang. Tidak ada lagi yang mendengar langkah berat atau seruan kain kafan di malam hari. Desa Wonoloyo perlahan kembali tenang, meski bayangan horor itu masih menghantui mereka. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk warga tetap berdiri. Setiap malam, menjelang tengah malam, orang yang nekat melewati pertigaan jalan desa itu mengaku melihat bayangan Sukma. Ia duduk diam dengan wajah pucat, selembar kain kafan di pangkuannya, seolah kini dialah yang meneruskan kutukan itu. Dan bisikan samar masih terdengar, "Jika kau cukup dekat." Kafaan, siapa yang butuh kafan? Sejak malam itu, desa Wonoloyo kembali tenang. Tak ada lagi pedagang kafan yang berkeliling. Tapi warga percaya kutukan itu belum benar-benar berakhir, karena di pertigaan desa, menjelang tengah malam, sosok Sukma kadang masih terlihat duduk diam dengan kain kafan di pangkuannya. Dan jika kau cukup berani melewati jalan itu, mungkin kau juga akan mendengar bisikan yang sama.